Oke, nah materi kita kali ini itu sudah masuk ke tahap desain berorientasi objek, ya. Ada beberapa diagram yang akan kita buat atau yang bakal Anda buat. Kita bahas dulu yang pertama, nah diagram-diagram berikutnya di minggu-minggu depan. Nah, kita akan buat yang pertama ini itu adalah use case diagram. Kita langsung masuk ke konsepnya saja. Use case diagram itu menggambarkan fungsionalitas dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user. Kemudian, memfokuskan pada proses komputerisasi dan menggambarkan hubungan antara use case dan aktor. Ya, antara use case dan aktor ini sedikit. Oke. Kemudian kita langsung menuju ke ininya aja, ke aktor. Jadi untuk menggambarkan use case diagram, nah ada beberapa simbol. Yang pertama itu adalah simbol aktor. Nah, seperti ini. Di aktor digambarkan dengan simbol seperti ini. Kayak orang, ya, kayak ada kepala, tangan, badan, dan kaki. Nah, aktor itu bisa 3 tipe. Jadi yang kita buat nama aktor itu bisa 3 jenis. Ya, yang pertama adalah pengguna sistem, yang kedua adalah sistem lain yang berhubungan dengan sistem yang waktu. Oke. Nah, kalau aktornya itu adalah pengguna, yang kita buat itu adalah nama peran, bukan posisi atau jabatan dari orang tadi. Ya, misalnya kalau ini dicontohkan ada seorang namanya Ali. Ali ini pegawai puskesmas. Satu saat dia sakit. Nah, jadi dia punya peran yang pertama sebagai pasien, kalau dia sakit, peran yang kedua sebagai pegawai puskesmas jika dia bekerja. Ini tergantung. Kayak misalnya di Bina Dharma ini, ketua program studi itu punya 2 peran. Peran sebagai dosen dan peran sebagai ketua program studi. Karena dosen berbeda. Nah, jadi pada saat dia bekerja, dia mungkin membuka menu ketua program studi untuk bekerja. Pada saat dia bekerja mengajar sebagai dosen, dia akan membuka menu dosen. Ya. Jadi, nah yang kedua, kita bisa membuat nama dari si aktor itu bisa sebuah sistem berhubungan dengan sistem yang akan kita buat. Ya, misalnya kita mau membuat sistem informasi puskesmas. Tapi kita ngembek data pasiennya yang berasal dari misalnya sistem informasi rumah sakit. Nah, sistem informasi rumah sakit bisa kita katakan sebagai aktor. Jadi ya, jadi kalau ada sistem lain yang berhubungan dengan sistem yang akan kita buat, bisa kita anggap dia sebagai aktor. Yang ketiga, bisa juga aktor itu waktu ada seseorang yang mau berobat ke rumah sakit, misalnya ya, rumah sakitnya pas ulang tahun, sehingga dia berobatnya aktor. Nah, dulu juga Ibu pernah tuh, waktu berobat, masuk IGD di rumah sakit cari tas. Pas pula dia ulang tahun cari tasnya dapat diskon 50% berobatnya. Ya, masuk IGD-nya. Oke. Simbol yang kedua yaitu simbol use case. Use case digambarkan dengan gambar horizontal ellipse. Jadi ellipse yang horizontal adalah bagian fungsionalitas tingkat tinggi yang disediakan oleh sistem. Dengan kata lain, use case menggambarkan bagaimana seseorang menggunakan sistem. Nah, apa yang dilakukan oleh aktor kita gambarkan dengan use case. Nah, karena kita sudah buat analisis berorientasi objek sebelumnya, use case ini adalah nama skenario. Jadi use case-nya Anda sudah ada nih. Aktornya juga sudah ada kan, aktornya bisa Anda lihat di skenario. Jadi aktor yang tadi sudah ada, use case-nya juga sudah ada. Ya. Jadi banyaknya skenario yang ada di tahap analisis, poin ketiga, sama dengan banyaknya use case yang ada di use case diagram. Jadi kalau skenario-nya ada 10, ya use case-nya juga ada 10. Gitu ya, tidak boleh misalnya skenario-nya ada 5, use case-nya ada 10, tidak boleh. Harus sama. Kenapa kita buat analisis dulu baru ngerancang? Gitu ya. Oke. Simbol itu kan sudah ada tuh, aktor sudah ada, use case juga sudah ada. Nah, yang perlu kamu pikirkan tuh yang ini, relationship, relasi. Jadi relasi, ada yang namanya relasi asosiasi.
itu digunakan untuk menunjukkan relasi antara aktor dengan use case. Ada lagi yang kedua namanya relasi antar use case, ya. Jadi dari use case ke use case. Ada 3. Ada yang namanya relasi include, ada yang namanya relasi extend, dan ada yang namanya relasi generalisasi atau inheritance. Nah, yang panahnya tertutup. Oke, kita bahas dulu yang relasi asosiasi. Nah, ini ya. Jadi, ada relasi antara aktor dan use case. Nah, ada aktor pasien, ya, ada aktor pasien, kemudian berelasi secara asosiasi dengan use case registrasi pasien, ya. Jadi arah panah itu menunjukkan siapa yang mengawali komunikasi dengan mengecualikan use case dalam relasi include dan relasi extend. Setiap use case harus diinisiasi yang dilakukan oleh si aktor buat relasinya itu adalah relasi asosiasi. Itu relasi antara aktor dengan use case. Nah, yang kedua yaitu relasi include, ya, relasi include dari use case ke use case yang lain. Memungkinkan satu use case menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh use case lain. Nah, misalnya gini. Jadi ada use case-nya adalah memberikan resep obat. Kemudian dia berelasi secara include. Include ini digambarkan dengan garis putus-putus, di atasnya tulisan include. Ya, kalau kita pakai asta nanti keluar sendiri ini. Menandakan bahwa si aktor, ya taruhlah misalnya ada aktor namanya pasien, bisa mengambil obat jika resepnya sudah diberikan. Artinya pasien atau aktor tidak bisa mengambil obat kalau resep obatnya belum diberikan. Jadi diberikan dulu resep obatnya baru bisa mengambil obat. Sama seperti misalnya kamu mau melihat KHS. Sebelum lihat KHS, apa dulu yang kamu lakukan di website Sispo? Login ya? Nah, login dulu baru bisa melihat KHS. Nah, berarti ada relasi include di situ. Paham ya? Di apa dulu yang dilakukan, baru kemudian apa. Itu include. Include itu pasti ada kalau kita buat aplikasi atau sistem informasi atau website. Oke, relasi yang kedua dari use case dan use case itu adalah relasi extend. Ya, relasi extend ini use case yang secara opsional menggunakan fungsionalitas yang disediakan oleh use case yang lain. Nah, yang namanya opsional itu opsi. Bisa ada, bisa tidak. Contoh, ada use case pemeriksaan kesehatan. Kemudian dia berelasi secara extend dengan tes laboratorium. Ini menandakan bahwa kalau dia ada relasi extend, tes laboratorium bisa dilakukan, bisa tidak. Opsional. Panahnya kebalik. Jadi pada saat misalnya pasien melakukan pemeriksaan kesehatan, ada pasien yang perlu tes lab. Tapi ada juga pasien yang tidak perlu tes lab. Buat relasinya adalah extend. Jadi opsional, opsi. Bisa dilakukan, bisa juga tidak. Kemudian yang ketiga, relasi generalisasi atau pewarisan atau inheritance. Makanya di minggu lalu kan saya sudah jelas teori tentang konsep object oriented atau berorientasi objek. Oke, digunakan untuk menunjukkan bahwa beberapa aktor atau use case mempunyai beberapa persamaan. Namun ada perbedaan yang spesifik. Nanti bisa kita buat sebagai turunan, ya. Jadi petugas medis itu mempunyai turunan atau generalisasi dengan dokter atau bidan. Jadi dokter dan bidan itu adalah bagian dari petugas medis. Makanya ada simbol generalisasi yang panah tertutup. Ya. Nah, ini bisa saja terjadi ya jika dia punya use case yang berbeda. Misalnya petugas medis punya use case A. Ya. Bidan punya use case B. Dan dokter punya use case C. Nah, kalau si dokter itu bisa melakukan kegiatan A dan C. Kegiatan B tidak bisa dia. Sedangkan si bidan bisa melakukan kegiatan A dan B. Jadi yang ada di atasnya itu bisa dilakukan oleh turunannya. Ya, oleh turunan dari petugas medis. Nah, jadi kalau dia ada kondisi seperti itu, boleh kalian turunkan menjadi
lebih dari satu turunan. Ya, kayak petugas medis punya turunan atau punya generalisasi yaitu dokter dan bidan. Tapi kalau misalnya dia tidak ada turunan, ya udah berarti petugas medis saja. Mau dia dokter, mau dia misalnya bidan, mau dia perawat, apa yang dilakukannya di aplikasi yang kalian akan buat itu sama. Buat aja petugas medis. Misalnya nih, dosen dengan mahasiswa melakukan sesuatu yang sama di aplikasi. Nggak usah kamu buat dosen dengan mahasiswa, tapi buat aja misalnya pengguna. Kayak gitu. Ya. Dia bisa kita buat turunan jika ada use case yang berbeda. Ya, antara satu use case atau satu aktor dengan aktor yang lain. Paham sampai sini? Nah, sekarang saya akan nyontoh ke buat use case diagram. Misalnya kita mau buat ini simpan dulu, bentar. Dari Sispo misalnya ya. Ini Sispo di sisi ibu ya. Di sisi saya sebelah Astanya. Anda udah install kan? Ya. Yang Asta klik, yang Asta Pro tadi di Explorer itu klik kanan, pindah ke taskbar. Pindah ke bawah sini sehingga pada saat sehingga ada di bawah sini biar enak gambarnya. Oke. Nah, untuk yang di Zoom meeting juga silakan dilihat. Kita yang pertama akan membuat use case diagram, maka objek atau yang akan kita pilih klik satu kali use case diagramnya. Nah, ini ya. Itu kecil ya. Kalau kita lihat Sispo, nah ini ya. Nah, ini ya. Yang pertama yang Sispo berarti saya sebagai dosen. Ya kan, karena berbeda ya. Nah, gambarnya gampang, yang paling atas mungkin bisa langsung dipraktekkan yang ada di kelas. Ini simbol-simbolnya ada di atas, bisa kalian pakai. Yang pertama simbol aktor. Klik gambar orang yang di atas ini, klik satu kali, taruh di tengah. Nah, buat nama aktornya, misalnya dosen. Ini, yang pertama misalnya saya mau melihat home. Saya klik home, maka saya bisa lihat home. Hurufnya besar. Lihat home. Nah, ada perbedaan kalau asosiasi ya. Asosiasi itu kalau use case-nya punya use case yang lain. Nah, kalau lihat home kan nggak punya yang lain. Bisa kamu gambarkan dengan gambar asosiasi. Lakukan drag and drop. Drag and drop itu pilih objeknya, tarik, lepas ke. Yang saya lakukan, nah saya lihat jadwal nih. Nah, pada saat saya klik jadwal, keluarlah jadwal pekan sama jadwal semester. Berarti untuk use case-nya itu adalah lihat jadwal pekan sama lihat jadwal semester. Oke, berarti bisa kita tarik, lakukan drag and drop. Nah, ya kan? Nah, mungkin untuk melihat jadwal pekan, jadwal ini kan dientrikan dulu. Siapa yang entry ke jadwal? Bisa login nih ke saya nggak bisa ya. Anggap aja misalnya si admin itu namanya Wong UPT. Aku buat aktornya pegawai UPT. Pegawai UPT ini yang nantinya akan mengentrikan mata kuliah. Entry. Nah, dia ngentri ke mata kuliah karena entry mata kuliah itu akan dilakukan ya. Oke. Setelah entry mata kuliah di dalam jadwal itu ada apa? Di dalam jadwal ada, nah kayak gini ya, ada mata kuliah sudah diinputkan ya. Kodenya juga berasal dari mata kuliah, kreditnya juga berasal dari mata kuliah. Berarti ada kelas ya kan? Siapa? Misalnya yang entry ke kelas, taruh kelas si pegawai UPT juga, entry kelas. Karena yang buka kelas itu memang pegawai UPT di Bina Dharma ini. Semester 5, kelas yang dibuka cuma 2 kelas, cuma 3 kelas. Nah, itu UPT. Setiap kelas akan berpindah ke kelas yang lain kalau sudah misalnya 40 wong. Tetap dia kelasnya. Tapi kalau dia kurang dari 10, juga tetap kelasnya. Tutup untuk ditiadakan. Kalau yang tadi tutup untuk diadakan. Oke. Apalagi hari, kalau hari itu kan tidak berubah, tidak
Tidak masalah mendak kita entry ke di database. Hari kan tidak berubah. Seperti yang saya bilang yang minggu lalu ya. Tapi kalau jam berubah nggak? Bisa saja berubah. Misalnya masuk kita jadi jam 7 misalnya ya. Berarti perlu di entry ke. Yang melakukan itu adalah si pegawai UPT. Terus apalagi? Ruang. Nah, bisa saja berubah ya. Satu saat dia berubah. Berarti dia mesti ngentri ke juga ruang. Ini agak lemot. Agak lemot nih. Nah, kelola ruang. Misalnya ya. Oke. Kemudian di dalam sini, nah ini kan ada nama ibu nih, ya kan? Berarti mungkin baik pegawai UPT itu akan mengentrikan dosen. Kita iniin dulu. Nah, tarik garis dari sini. Nah ini semua itu akan mencetak atau si dosen supaya bisa melihat jadwal kan mesti di entry ke dulu data-data kan gitu ya. Oke, berarti ada include. Nah, include itu yang simbol I ini nah, I. Putus-putus ya. I berarti ada include dari sini menuju ke sini. Ada include juga dari sini menuju. Lakukan drag and drop. Pilih, lepaskan gitu ya. Pilih, tarik, lepaskan. Itu namanya drag and drop. Nah, sama. Dari sini ke sini ada include. Kemudian dari sini ke sini dan dari sini ke sini sama. Dan dari ini di mana lah ya ngatur gambarnya itu lupa. Ngatur gambarnya supaya tidak ini, tidak bersinggungan kayak gini. Kamu cari-cari ya. Karena ibu biasa pakai rational rules. Kalau rational rules itu ada dia ininya. Cara untuk mengatur supaya gambarnya nggak bersinggungan kayak gitu. Nanti diaturnya. Kamu cari-cari lah ya. Nah kira-kira seperti inilah. Use case. Use case. Nah, ini use case-nya. Lagi ada lagi use case diagram KRS. Ini use case-nya. Ya, ada lagi use case diagram KHS. Ini use case-nya. Kalau dia gambarnya terlalu rumit, terlalu kompleks, terlalu luas per proses kegiatan. Tapi kalau misalnya punya kamu use case-nya cuma 10, satu aja. Kalau ini kan banyak pasti nih. Ya. Nah, tinggal kamu screenshot. Kalau di blog dia udah bisa. Screenshot masuk ke template. Mana nih template? Nah, ini. Masuk ke template. Ya, masuk ke template, kita buka dulu template tugas kemarin, masuk ke bagian use case diagram. Masukkan ke bagian use case diagram. Sebentar, nah ini Anda buka use case diagramnya di bab 5.5.2 di bawah yang kemarin. Nah ini ya, nah ini use case diagram, tinggal kamu pas format, crop. Nah, posisinya sesuai ke dengan gambarnya. Kalau dia enggak, semua gambar itu harus bisa terbaca. Nah, sudah inilah use case diagramnya. Minggu depan kita akan bahas tentang activity diagram. Nah, inilah use case diagramnya. Sini dulu ya. Yang Zoom meeting, ada yang mau ditanya? Yang Zoom meeting boleh di screenshot yang ini biar tahu ininya. Contohnya screenshot aja ini. Oh, sorry kekecilan besar dikit ya. Atau ini aja deh. Nah, silakan di screenshot yang Zoom meeting. Nah, jadi, ya belum saya jelaskan. Ya, kenapa ini? Nah, yang pakai panah biasanya kalau ada biasanya udah mentok lihat home, udah lihat aja home. Nah, kayak ini lihat jadwal, udah lihat aja jadwal. Nggak ada lagi setelahnya kan? Nah, boleh pakai garis udah include atau ada extend. Ya. Gimana yang Zoom itu? Sebelum Ibu ke tatap muka, teman-temanmu yang tatap muka ada yang mau ditanyakan? Sambil Ibu absen ya karena tadi mau tanya Bu. Putus-putus. Suaranya putus-putus. Siapa namanya? Dea Ayu Bu. Oke Dea. Apa yang mau ditanyakan Dea? Yang pegawai UPT tadi berarti kalau dari sisi kami admin itu Bu ya? Ya. Admin kan ada admin sama user kan? Nah, berarti dari sisi skenario kami berarti ganti admin kan? Nah, skenario kami itu ada 10 berarti dibuat 10-10-nya sama admin itu Bu ya? Iya. Jadi nama skenario itu sama dengan use case. Jadi skenario itu adalah use case-nya. Kayak ini ya. Terus bagian kecil ya, kalau kita mau gambarkan SISPO secara lengkap,
Nggak muat satu layout diagram ini, nggak muat. Bisa banyak banget. Dea, gimana? Oke, Bu. Berarti di setiap satu skenario, misalnya skenario login, yang kedua skenario kelola user, itu ada 2 aktor ini, Bu ya? Kami user dan admin gitu ya? Jadi kan dalam satu layout diagram, satu lembar gambar. Oke, baik, Bu. Makasih, Bu. Gabung kayak gini nih. Jadi biar tahu bahwa kalau kita mau lihat jadwal pekan mesti ada proses yang diinputkan, yaitu entry mata kuliah, entry kelas dan seterusnya. Paham, Bu. Paham deh ya? Oke, good. Next, yang lain, yang Zoom meeting, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum Ibu absen? Cukup ya, saya rasa. Oke, kalau cukup, Ibu eh, itu yang Zoom meetingnya. Rekamannya saya iniin dulu. Stop dulu ya.